Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi yang berjudul memahami prinsip-prinsip tertentu yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Marta Anggia Suheria, NPM 5021052. Di sini saya sebagai pemandu berjalannya kelompok ini sekaligus sebagai pemateri ketiga. Dan adapun rekan saya Aprilia Imami, NPM 5021032 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir, Teresa Atur Risnauli Sinurat, NPM 5021048 dari kelas 2B. Dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Chandres Abadi, MPD Kons. Baiklah, memasuki pemateri 1 yang disampaikan oleh Saudari Teresa. Bab 2. Pembahasan A. Prinsip-prinsip perkembangan secara umum. Menurut Ahmad, prinsip-prinsip yang akan dikemukakan di sini adalah prinsip yang mempunyai arti praktek pendidikan di sekolah, dan karena sering juga dimuat dalam buku-buku mengenai psikologi pendidikan. Prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ahli itu dapat dijadikan untuk memberikan bimbingan pada anak didik. 1. Prinsip kesatuan organis. 2. Prinsip tempo dan irama perkembangan. 3. Tiap-tiap golongan atau spesies mengikuti pola perkembangan umum yang sama. 4. Prinsip konfleksi. 5. Prinsip kematangan. 6. Setiap proses perkembangan terdapat hasrat mempertahankan diri. 7. Sifat psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi dalam waktu yang bersamaan. 8. Perkembangan meliputi diferensiasi dan integral. 9. Pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan asuhan yang dilakukan secara sadar. B. Tinjauan tentang pemahaman perkembangan peserta didik. 1. Pemahaman. Dari pendapat para ahli yang ada dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan melihatnya dari berbagai sudut pandang setelah sesuatu tersebut diketahui atau diingat. 2. Pengertian perkembangan peserta didik. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah orang atau anggota masyarakat yang terkait dalam proses pendidikan selama hidupnya, bermaksud untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui pendidikan yang tinggi. Pemateri kedua yang disampaikan oleh Saudari Aprilia Imami. Implementasi adalah suatu tindakan dalam menerapkan sesuatu yang sudah disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan yang tertentu untuk mencapai tujuan dan merupakan seperangkat aktivitas dengan harapan dapat memperoleh perubahan. D. Implikasi prinsip-prinsip perkembangan terhadap pendidikan. Berikut ini juga merupakan beberapa implikasi prinsip-prinsip atau hukum perkembangan terhadap pendidikan, yaitu 1. Pengembangan penyusunan pemilihan penggunaan materi, strategi, metodologi, sumber evaluasi, belajar mengajar, hendaknya memperhatikan periode perkembangan peserta didik. 2. Program atau kurikulum. Belajar mengajar disusun secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Ketentuannya seperti A. Dari sederhana menuju yang kompleks. B. Dari mudah menuju sukar. C. Sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksana prinsip mastery learning atau belajar tuntas dan continuous progress atau maju berkelanjutan. 3. Sampai batas tertentu, program dan strategi belajar mengajar seyogianya dikembangkan dan diorganisasikan perlakuan atau intervensi yang dapat merangsang dan mempercepat laju perkembangan peserta didik. Terakhir disampaikan oleh Saudari Marta. Pengertian perkembangan berbeda dengan pertumbuhan.
Meskipun keduanya tidak berdiri sendiri, pertumbuhan berkaitan dengan pertumbuhan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tapi ukuran dan struktur rem dalam otak meningkat. Akibatnya, adanya pertumbuhan otak anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Ciri-ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala yang secara relatif teratur. Yang pertama, perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan lingkungan dan kematangan. Yang kedua, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Yang ketiga, bagian-bagian dari fungsi organisme mempunyai garis perkembangan 2 tingkat kepatangan masing-masing. Keempat, terhadap variasi dalam tempo dan irama perkembangan antar individual. Yang kelima, proses perkembangan itu pada taraf awalnya lebih bersifat diferensiasi. Yang keenam, dalam batas-batas masa peka, perkembangan atau pertumbuhan dapat dipercaya atau diperlambat oleh kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, laju perkembangan anak berlangsung lebih cepat pada periode kanak-kanak dari periode berikut. Adanya keterkaitan antara belajar dan perkembangan sehingga terjadilah implikasi prinsip perkembangan terhadap pendidikan, di antaranya implikasi terhadap perkembangan biologis dan perseptual, perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan kreatif, perkembangan sosial, perkembangan emosional, perkembangan moral, dan perkembangan spiritual. Dengan adanya ciri-ciri perkembangan yang diatur dalam prinsip perkembangan tersebut, maka selaku kepala sekolah atau guru haruslah menyesuaikan program pembelajaran berdasarkan tahapan perkembangan peserta didik. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau dalam memaparkan materi ada yang kurang pas, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.